Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sulteng memusnahkan 48,6 kg sabu-sabu sepanjang tahun 2025. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa memprotes rektor terkait SK Presiden Mahasiswa. Akses jalan menuju lokasi situs megalit di Lembah Behoa rusak parah. Polda Sulawesi Tengah memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 48,6 kg. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan polisi sepanjang tahun 2025. Selain sabu-sabu, polisi menetapkan lebih 400 tersangka. Puluhan kilogram sabu-sabu tersebut disita dari 3 lokasi berbeda di Palu, yakni Besusu, Watu Sampu, dan Kabonga, Kabupaten Donggala. Polisi juga berhasil mengungkap kasus narkoba lintas negara seberat 16 kg. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan di halaman Mapolda Sulawesi Tengah, Jalan Soekarno-Hatta. Para tersangka juga turut dihadirkan oleh penyidik. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman mati dan denda hingga 10 miliar rupiah. Penanggulangan narkoba agar Provinsi Sulteng bisa bersih dari narkoba. Ya, tidak ada kata sulit untuk ini. Kita akan terus berkomitmen untuk melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Sulteng. Jangankan masyarakat, ya, anggota saya sendiri jika terlibat narkoba, apalagi masuk ke dalam jaringan, ya, sanksinya jelas dan tegas. Pasti saya usulkan PPDH. Ya, demikian juga masyarakat. Jadi tidak ada itu isu-isu miring yang mengatakan win-win solution. Kita sangat concern dengan masalah pengungkapan narkoba ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengapresiasi komitmen polisi dalam memberantas peredaran narkoba. Karena jika sampai lolos akan mengancam masa depan generasi muda. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran sangat berharga sehingga kita pemerintah daerah juga akan saya sampaikan, akan kami lakukan upaya membantu kepolisian dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, bahwa narkoba ini di Sulawesi Tengah bukan lagi semacam ancaman, tapi ini serius, sangat serius. Pada periode yang sama di tahun 2024, Polda Sulteng juga mengungkap 55,6 kg narkotika jenis sabu dengan jumlah tersangka sebanyak 450 orang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di kampus Universitas Tadulako Senin pagi. Mereka menolak surat keputusan rektor terkait pengurus presiden mahasiswa atau Presma yang baru. Pengunjuk rasa tetap bersikukuh jika Farhan adalah ketua Presma yang sah. Puluhan mahasiswa ini berorasi di halaman kampus. Mereka membawa spanduk dan selebaran dan diletakkan di halaman kampus. Dalam orasinya, mereka memprotes Rektor Universitas Tadulako yang mengeluarkan surat keputusan Presiden Mahasiswa yang baru. Selain itu, mendesak agar Rektor segera mencabut kembali SK tersebut dan menurunkan Ketua Majelis Mahasiswa Universitas Tadulako. Mahasiswa menilai penetapan SK Presma oleh Rektor tidak transparan. Untuk itu, mereka meminta rektor secara bijaksana terkait pengurus Presma yang baru.
Menanggapi tuntutan itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako menyampaikan jika Presiden Mahasiswa atau Presma sudah terpilih yang baru. Proses pemilihan Presma melibatkan 3 pasangan calon. Tapi di sini kami melirik cacatnya demokrasi yang ada di UNTAD. Tadi penjelasan dari Warik 3 bahwasanya memang betul Presma yang terpilih itu ditunjuk langsung oleh Rektor UNTAD. Nah, itu tidak lain tidak bukan, disitulah kecatatan kita hari ini. Padahal kita ketahui sendiri bahwasanya yang di-SK-kan oleh Rektor itu adalah Paslon 02 yang suaranya rendah dari paslon-paslon yang lain. Hanya saja, proses pemilihan Presma ini menuai polemik antar sesama calon. Sehingga Wakil Rektor turun tangan menengahi masalah tersebut. Rektor tidak sewenang-wenang dia bentuk tim. Proses inilah yang berjalan mengesahkan bersidang memutuskan dari segi hukum yang berlaku. Inilah dibilang dilama-lamakan. Tidak boleh gegabah. Kalau rektor dulu dia tunjuk. Nah sekarang tidak. Melalui keputusan karena asal paslon 1 terhukum sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan ketua B dan wakil ketua B. Pengunjuk rasa sempat berdebat dengan pihak keamanan kampus karena tidak puas dengan penjelasan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Raka Rahmatan melaporkan dari Palu. Polda Sulawesi Tengah mengungkap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 66 unit motor hasil curian berhasil ditemukan tim Resmob Direktorat Reskrimum Polda Sulteng dan jajaran Polresta Palu. 66 unit motor tersebut merupakan hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir dengan TKP pencurian wilayah Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Polisi juga telah meringkus 18 tersangka pelaku pencurian yang terbagi dalam 3 kelompok komplotan. Adapun pencurian ranmor tersebut dilakukan dalam berbagai cara, baik dijual ke penada hingga dijual protolan. Polisi juga mengamankan 5 penada dari hasil pencurian tersebut. Polisi masih terus memburu pelaku curanmor yang berkeliaran di Sulawesi Tengah. Apalagi belakangan ini kasus curanmor lagi marak-maraknya. Ini terjadi dalam periode kurang lebih bulan April, Mei, Juni. Sehingga kita dalam 3 bulan ini berhasil mengungkap sejumlah kurang lebih 66 kendaraan bermotor roda 2 yang terdiri dari 53 pengungkapan dari Polda, tim Resmob bersama-sama kita. Kemudian ada 13 dari Polresta Palu. Dengan rincian jumlah tersangka sebanyak 18 terbagi menjadi 10 TKP atau laporan polisi pengungkapan dari Polda dan 8 tersangka laporan polisi dari Polresta Palu. Adapun bagi masyarakat yang merasa pemilik dari kendaraan tersebut bisa mengambil dengan membawa surat-surat kendaraan bermotor. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.